Ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan banyak orang gitu ya. Dan saya juga selalu mencoba untuk bagaimana caranya menjadi manusia yang konsisten dalam melakukan sesuatu hal yang baik dalam hidup kita. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang bagaimana caranya menjadi manusia yang konsisten gitu ya. Nah, ketika saya mempelajari dan mempraktekkan stoicisme, yang pertama saya lakukan itu adalah menjadi manusia yang konsisten gitu ya. Jadi yang pertama itu kamu harus tahu tujuan kamu gitu ya. Tujuan saya waktu itu ya saya ingin menjadi seorang stoik. Maka lagi-lagi gitu ya, ketika kamu ingin menjadi seorang stoik, maka kamu harus berlatih untuk berperilaku seperti seorang stoik gitu ya. Nah, pada saat itu yang pertama saya lakukan yaitu mendisiplinkan diri saya. Mendisiplinkan diri saya dengan cara membuat apa saja atau membuat list apa saja yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang yang disiplin. Yang pertama itu yang saya lakukan adalah jam berapa saya harus tidur dan jam berapa saya harus tutup mata gitu ya. Saya waktu itu menargetkan saya harus tidur dan tutup mata itu jam 10 atau jam 10.30 gitu ya. Jadi jam 11 itu saya udah harus ada di dunia dunia lain gitu ya, alam mimpi gitu ya. Nah, setelah itu saya coba terus lakukan setiap hari gitu ya. Saya harus ada di atas kasur itu jam 10.30. Nah, setelah itu saya menargetkan saya harus bangun jam berapa. Karena yang disarankan itu tidur 8 jam, maka saya harus bangun antara jam 6 sampai jam 6.30. Nah, maka dari itu waktu itu saya harus melakukan bangun pagi jam 6 atau jam 6.30. Nah, saya itu bisa dibilang never fail waktu itu, tapi sekali lagi gitu ya, kita itu tidak bisa memaksakan diri kita, maksudnya tidak bisa memaksakan diri kita itu kita tidak bisa memaksakan diri kita dan kita tidak bisa menilai diri kita dalam apakah kita itu konsisten atau tidak ketika kita menilai kebiasaan kita hanya dalam 1 hari 2 hari gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika misalkan kamu tidak bisa tidur hari ini jam 10, at least kamu tidak melakukan apa-apa gitu ya. Kamu harus fokus untuk tidur. Nggak apa-apa kamu nggak bisa tidur jam 10 sampai jam 11, at least kamu mencoba tidur gitu. Dan kamu harus tahu bahwa untuk tidur itu ya tutup mata, bukan melakukan hal-hal lain seperti scrolling media sosial atau scrolling scrolling sosial media, scrolling handphone, nonton TV misalkan untuk bisa tidur gitu ya. Jadi untuk bisa tidur ya kamu harus tutup mata gitu ya. Misalkan jam 10.30 kamu harus udah di kasur, tutup mata. Biasakan tutup mata aja udah, matiin lampu, tutup mata. Kan tujuan kamu tidur, bukan hal lain gitu. Jadi jangan melakukan hal yang lain gitu ya. Saya juga melakukan itu dulu. Nah, ketika kamu tidak bisa bangun misalkan jam 6.30, saya waktu itu ya saya juga tidak memaksakan diri saya. Saya tahu bahwa kebiasaan ini bukan kebiasaan yang sudah lama saya lakukan. Jadi saya tahu bahwa kebiasaan ini adalah kebiasaan yang baru. Makanya
ketika saya mencoba bangun pagi jam 6.30 itu ya pasti sedikit susah, tetapi harus tahu bahwa eh, oh ini tidak biasa dan ini akan berat. Jadi jam 6.30 itu saya coba bangun meskipun ya badan masih ini, tapi saya paksakan untuk bangun jam 6.30 dan ya alarm ya mungkin disenus sedikit nggak apa-apa, tapi kamu harus ingat bahwa oke, saya ingin berubah gitu ya. Terus setelah saya bangun pagi, eh, saya makan sarapan, terus saya nulis jurnal dulu. Saya nulis jurnal apapun yang kamu tuliskan atau apapun yang kamu tidak tahu tuliskan dalam jurnal. Yang penting journaling aja. Kamu mau nulis apapun, mau ngegambar di dalam buku jurnal kamu, mau nulis nggak karuan, mau nulis puisi, yang penting kamu nulis di buku jurnal kamu setiap pagi. Itu yang saya lakukan. Jadi terkadang saya pun nggak tahu apa yang harus saya tuliskan, tetapi itu adalah hal yang biasa, hal yang terjadi kepada semua orang gitu. Jadi yang penting itu kamu lakukan gitu ya. Tahu bahwa kebiasaanmu itu memang tidak mudah, dan tahu bahwa saya ini ingin melakukan kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi semua yang harus kita lakukan itu semua yang kita lakukan itu kita harus tahu bahwa itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kayak gitu ya. Lalu setelah menulis jurnal, saya sarapan, terus pergi ke toilet. Sarapan untuk apa? Sarapan untuk berolahraga gitu ya, bukan hanya sarapan untuk karena kita lapar atau apa. Jadi saya sarapan waktu itu karena saya nggak suka oatmeal, saya paksakan untuk makan oatmeal. Terus udah lari pagi, makan, mandi, lalu kerja dan repeat gitu ya. Nah, intinya apa? Intinya adalah bahwa konsistensi itu adalah sebuah konsep yang bagi saya adalah hidup yang monoton gitu ya. Yang monoton tetapi monotoni itu adalah sebuah hal yang baik gitu ya. Sebuah hal atau kegiatan yang baik gitu. Terkadang kita tidak menyadari bahwa hidup yang kita kerjakan hari ini gitu ya, hidup yang kita kerjakan dari dulu sampai hari ini adalah monotomi juga gitu, tetapi hal-hal yang kita lakukan dari dulu zaman sekarang itu tidak baik sama sekali gitu ya, seperti tidak membaca, tidak berolahraga, makan makanan yang kita inginkan, lalu menerima informasi yang seharusnya kita tidak konsumsi seperti itu ya. Jadi konsistensi itu adalah melakukan hal yang sama dan tahu bahwa melakukan hal yang sama itu tidak sulit, tidak mudah, tetapi kita tetap melakukannya gitu ya. Sampai sekarang pun saya masih merasakan bahwa kebiasaan baik itu tidak mudah, tetapi harus saya lakukan, harus saya paksakan gitu, harus saya mengerti bahwa hal tersebut itu tidak mudah, tetapi saya harus tetap melakukannya karena itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kayak gitu ya. Jadi saya masih bangun pagi, sekarang masih nulis jurnal, lalu konsisten bikin podcast juga meskipun ada rasa yang malas banget ini bikin ini. Tetapi ya itu tadi harus dipaksakan karena dalam stoicisme itu malas itu adalah hal yang harus kita kendalikan ya, bukan harus kita lawan tetapi harus kita kendalikan gitu ya, bahwa ada saatnya kita memang harus bermalas-malasan seperti kita sudah berolahraga, sudah bekerja, beristirahat sambil membaca buku misalkan, sambil mengobrol dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua misalkan seperti itu ya. Jadi konsistensi itu adalah sesuatu hal yang dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Hal yang sama, hal yang baik yang dilakukan secara terus-menerus, dan kamu harus mengerti bahwa
hal yang kamu lakukan itu tidak mudah, tetapi kamu bisa mengendalikan diri kamu untuk tetap melakukan hal yang baik yang tidak mudah tersebut. Oke? Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.